Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين عزكم الله الحمد لله رب العالمين. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala keagungan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, kebesaran, kemuliaan, tahmid, tahlil kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pun bagian daripada salah satu cara kita bersyukur kepada Allah atas karunia kenikmatan yang begitu banyak Allah karuniakan berikan kepada kita. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib memberikan nasihat untuk diri khatib pribadi dan jamaah semuanya. Marilah terus kita meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa, dengan mendekat kepada Allah, kita akan mendapatkan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, kemudahan urusan makhrajan ketika kita dihinggapi dalam sebuah permasalahan dalam kehidupan dunia ini. Ketakwaan adalah solusi dalam kehidupan kita. Selain nasihat takwa, khatib juga mengingatkan kepada para jamaah sekalian yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Insyaallah khatib menyampaikan 3 amalan istimewa orang tua yang berdampak baik pada zuriyah atau keturunannya. Para jemaah sekalian azakumullah, salah satu faktor kebahagiaan kita dalam kehidupan ini adalah memiliki anak-anak yang saleh salehah. Bahkan sebagian di antara kita yang sudah menikah namun diuji oleh Allah dengan belum memiliki keturunan, itu berupaya semaksimal mungkin, bahkan rela menghabiskan hartanya demi untuk mendapatkan anak-anak yang mendampingi kehidupannya. Begitupun juga di antara sebagian kita rela menyekolahkan anak-anak kita pada pondok-pondok atau ma'had pesantren atau sekolah-sekolah Islam terpadu dengan biaya yang tidak murah, bahkan mahal. Demi untuk apa? Demi kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salehah. Bahkan anak adalah salah satu investasi bagi orang tua yang memberikan kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan salah satu amalan yang bermanfaat bagi kita para orang tua adalah anak-anak saleh yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Waladin salih, anak-anak yang qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Apakah amalan-amalan
perbuatan yang ketika kita mengerjakan ini akan berdampak pada keturunan-keturunan kita. Ayyuhal hadirun azzakumullah. Yang pertama adalah khatib menyampaikan adalah al-iman, kesalehan dan takwa orang tua. Siapapun di antara kita yang menginginkan anak-anak yang saleh-salehah, keturunan zuriyah thayyibah yang baik, yang menjadi qurrata a'yun dalam rumah tangganya, penyejuk mata hatinya, adalah tidak bisa dilepaskan dari bagaimana orang tua itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketika kita menginginkan anak-anak yang saleh dan salehah, terus perbaiki iman kita, terus perbaiki ketakwaan kita, terus perbaiki amal saleh kita. Apakah kita saat ini yang mungkin yang baru menikah belum punya keturunan, yang kemudian insya Allah segera Allah berikan keturunan insya Allah, atau kita yang anaknya sudah banyak, sekalipun teruslah jaga kualitas iman, takwa kita, kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipertegas ketika Nabi Allah Musa bertanya kepada Khidir dalam kisah surah Ashabul Kahfi tentang 3 peristiwa perahu yang dihancurkan atau dirusak, kemudian anak kecil yang dibunuh, dan yang ketiga ada tembok atau dinding rumah yang direnovasi oleh Khidir. Dan ketika Nabi Allah Musa berkata kepadanya, mengapa rumah ini, dinding ini diperbaiki, direnovasi, dijaga? Apa jawabannya? Adalah potongan kalimat ayat yang luar biasa dahsyat bagi kita orang tua yang perlu kita renungkan. Apa itu? Wa kana abuhuma salihan. Adalah ternyata dengan asbab kesalehan orang tua, kesalehan ayahandanya, keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Profesor Wahbah Juhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan, ternyata iman, kesalehan, ketakwaan orang tua itu, ayul hadirun azzakumullah, berdampak baik pada anak-anak kita. Dan beliau juga mengatakan, Profesor Wahbah Juhaili dalam tafsirnya, ternyata keburukan-keburukan orang tua pun juga berdampak buruk pada anak-anaknya. Jadi kalau sekarang terjadi keburukan perangai, attitude, syakhsiyah, kepribadian pada anak-anak kita, jangan cari kambing hitam siapa yang salah, tapi mari sama-sama kita perbaiki kesalehan kita kepada Allah, iman kita, hubungan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takwa ini Allah berikan makhrajan ketika kita memiliki anak-anak yang mungkin saat ini susah diatur, jelek perangai akhlaknya, maka dengan terus kita perbaiki iman takwa kita kepada Allah, rajin berinfak, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak, membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam, membantu aktivitas dakwah para ustadz, membantu pembangunan masjid yang dimana di dalamnya banyak maslahat kebaikan-kebaikan. Ketika kita berinfak di jalan Allah, mewakafkan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah bersama itu anak-anak kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum, urusan kita dibenahi oleh Allah. Takwa juga adalah bagian kita sebagai orang tua bisa mengontrol emosi kita, tidak mudah marah, meluapkan emosi kesalahan kita kepada anak-anak kita, tidak mudah mencaci maki, kalimat-kalimat kotor diberikan kepada anak-anak kita. Takwa juga adalah bagian wal afina anin nas, kita maafkan kesalahan-kesalahan anak-anak kita.
Karena betapa banyak para jamaah sekalian, azakumullah, khatib mendampingi problem-problem rumah tangga dalam keseharian. Banyak anak-anak yang bermasalah adalah karena lisan orang tuanya yang bermasalah. Cacian, kalimat kotor, sumpah serapa yang diberikan kepada anaknya, yang ini menyebabkan anaknya menjadi anak-anak yang mendapatkan kesialan dalam kehidupannya. Takwa bukan hanya interaksi kepada Allah, tapi takwa juga kita sebagai suami yang bertanggung jawab kepada istri kita dan anak-anak kita. Terutama seorang ayah, ayuhal hadirun azzakumullah. Kalau kita melihat sebuah penelitian disertasi, di dalam Al-Quran itu ternyata ada 17 dialog al-hiwar bainal aba wal abna, komunikasi antara orang tua dan anak-anak. Ternyata dari 17 ini, khatib ingatkan kembali sebagai tadhkirah, itu dari 17 adalah 14-nya komunikasi ayah dengan anaknya, yang 2 adalah ibunya dengan anaknya, dan yang 1 tidak disebutkan itu ayah atau ibu. Menunjukkan peranan ayah, dominasi para bapak dalam keluarga itu harus lebih banyak daripada para istri, sehingga bisa dikatakan kegagalan permasalahan mental anak-anak kita, apakah anak-anak gadis atau anak-anak bujang, tidak lain adalah karena bermasalahnya para ayah. Bahkan Ibnu Qayyim secara tegas mengatakan bahwa sumber kehancuran pada anak-anak adalah karena bapaknya, karena ayahnya, karena abinya, karena orang tuanya. Oleh karena itu, benahilah hubungan kita, perbaiki interaksi kita dengan Allah, kontrol emosi diri kita, perbaiki takwa kita. Selain tadi mengontrol emosi, memaafkan kesalahan-kesalahan anak-anak kita, dan takwa juga terintegrasi dengan apa? Dengan memberikan kepada anak-anak kita harta-harta yang jelas kehalalannya. Jangan diberikan anak-anak kita harta-harta yang haram. Wa'iyudzubillah. Yang kedua, ayul hadirun azzakumullah, adalah amalan yang tidak boleh kita lepaskan dalam peranan pendidikan tarbiyah anak-anak kita dalam kehidupan kita adalah ad-du'a. Ad-du'a. Khatib ingatkan kembali untuk diri khatib pribadi, minimal 5 doa yang kita dawamkan untuk kemaslahatan kita, keluarga kita dan anak-anak kita, yaitu dari Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74, As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim ayat 40. Kemudian Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Bahkan dalam surat Al-Ahqaf ini sangat unik, ada kalimat memohon kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikan urusan kita sebagai keluarga, kepala keluarga, orang tua, rumah tangga dan keturunan-keturunan kita. Dan yang kelima adalah doa penjagaan dari penyakit ain. Karena bisa jadi anak kita bermasalah saat ini adalah karena ketakjuban guru-gurunya, karena ketakjuban kebanggaan kakek neneknya sendiri, karena orang tuanya sendiri. Bahkan cucu-cucu sebagian di antara kita, mungkin keturunan kita menjadi cacat, autis, itu karena tertimpa penyakit al-ain, maradu bil ain, karena ketakjuban atau hasad kedengkian orang lain. Karena di era sosial media saat ini, kita tidak bisa bendung aktivitas anak-anak kita yang luar biasa. Mereka berekspresi di dalam dunianya, internet, Facebooknya, IG-nya, sehingga menyebabkan orang-orang lain yang melihatnya penuh dengan ketakjuban,
ketertarikan, kecintaan, atau sebaliknya ada orang-orang yang dengki dengan aktivitas anak-anak kita, dan anak-anak kita perlu kita jaga dengan doa u'idzuka bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Bahkan khatib ketika memberikan pendampingan dalam rumah ta'aruf, banyak akhwat-akhwat, ikhwan-ikhwan yang terkendala jodohnya adalah karena bisababil ain, bahkan karena penyakit sihir pun ada. 5 doa minimal itu daripada doa-doa yang lain, daripada doa-doa yang sunnah yang ada dalam Al-Quran kita dawamkan, minimal setidaknya doa ini kita dawamkan ayuhal hadirun. Karena dalam pendidikan anak-anak kita hanya mengandalkan diri kita, sekolah-sekolah anak-anak kita, pesantren anak-anak kita, tidak mungkin bisa. Kita perlu melibatkan Allah dalam pendidikan anak-anak kita. Mungkin para jamaah sekalian merasakan, sebagian di antara kita, anak kita sudah kita pesantrenkan pada pesantren terbaik, pada sekolah-sekolah Islam terpadu ITE terbaik. Bahkan sebagian di antara kita, anak-anak kita penghafal Quran, bahkan mungkin hafalan Qurannya, tapi perangainya, syakhsianya, kepribadiannya, pergaulannya jauh dari harapan kita. Dan khatib mendampingi hal itu dalam keseharian sebagai konsultan keluarga. Artinya apa? Libatkan Allah, banyak munajat, permohonan kepada Allah. Kita tidak bisa berikan taufik kepada anak-anak kita. Minta permohonan kepada Allah, terutama nanti Jumat sore ini ayul hadirin azakumullah, kuatkan munajat kepada Allah. Selain perbaiki iman, takwa, kesalehan kita, adalah yang kedua, kuatkan munajat kita kepada Allah dalam sepertiga malam kita, qiyamul lail kita. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Banyak bermunajat kepada Allah. Yang ketiga adalah amalan aktivitas yang ini berdampak secara cepat kepada anak-anak kita. Itu adalah birrul walidain. Perhatikan jamaah, bagaimana interaksi kita para ayah yang sudah punya anak-anak, hubungan kita dengan orang tua kita sendiri, hubungan kita dengan mertua kita sendiri. Maka ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, mertua kita, maka lihatlah hasilnya, famarahnya dari munculnya perangai-perangai pada anak-anak kita. Kunjungi orang tua kita, walaupun kita sendiri sudah menjadi orang tua, kita sibuk dengan urusan kita, dakwah kita, tapi jangan pernah melupakan birrul walidain kita. Karena berinteraksi dengan orang tua, wabil walidaini ihsana, adalah dengan kalimat ihsan. Walaupun mungkin perangai orang tua kita, mertua kita tidak menyenangkan hati kita, karena mungkin keawaman mereka, dan kita sudah merasa lebih paham daripada mereka, tapi kita harus berbuat ihsan. Apa itu ihsan kata para ulama tafsir? Adalah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Artinya, walaupun orang tua kita mungkin dulu pilih kasih, mungkin tidak pernah bertanggung jawab sebagai ayah atau sebagai ibu kepada kita, namun karena taat kita kepada Allah, karena ibadah kepada Allah, dia orang tua kita, lakukanlah birrul walidain. Ajak anak-anak kita, ajak pasangan kita berkunjung kepada orang tua kita, ziarah. Kalau mereka sudah wafat, wakafkan harta-harta kita atas nama beliau rahimahullah, orang-orang tua kita. Doakan mereka, kunjungi sahabat karib kerabatnya, guru-guru orang tua kita. Jalin silaturahmi dengan keluarga besar, ziarah makamnya, doakan kedua orang tua kita dengan doa terbaik. Perhatikan ayol hadirun, inna a'jala ta'ati thawaban silaturahmi. Sesungguhnya kata Rasulullah mengatakan, amalan soleh yang paling cepat balasannya adalah silaturahmi, dan menyambung silaturahmi yang paling hak dan wajib adalah
kepada kedua orang tua kita. Silahkan pilih mana yang kita inginkan, kebaikan atau keburukan pada anak-anak kita. Kalau kita menginginkan kebaikan pada anak-anak kita, maka perbaikilah interaksi kita, biru walidain kita dengan orang tua kita. Kunjungi mereka, tanyakan apa kebutuhan mereka, layani mereka dengan baik, berkhidmah kepada mereka. Bahkan birul kalimat dalam bahasa Arabnya menunjukkan apa? Istimroriyah, kebaikan yang terus menerus, bukan sekedar khair kepada orang tua, bukan khairul walidain, tapi birul walidain. Apa itu? Al khairu istimroriyah, kebaikan yang terus menerus, mengunjunginya, melayaninya, mendampinginya. Dan ketika para jamaah sekalian azakumullah sudah membenahi hubungan dengan orang tua, maka perbaiki, insya Allah anak-anak kita perbaikannya akan dirasakan dan menjadi thamaroh. Anak-anak kita akhlaknya kepada kita itu adalah bisa jadi thamaroh, buah hasil dari bagaimana cara kita berkhidmah kepada orang tua kita. Profesorkah kita, ustadzkah kita, ulamakah kita, siapapun kita adalah anak daripada kedua orang tua kita. Dan dengan menjalin hubungan baik kepada orang tua kita, maka Allah perbaiki urusan kita, rumah tangga kita. Bahkan para jamaah sudah masyhur dalam sebuah kisah, ada seorang yang bernama Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk mencari seorang yang nama ini sudah masyhur di antara kita semuanya, untuk minta doakan kepadanya. Bayangkan khalifah, agar kata salam diperintahkan untuk mencari orang ini. Untuk apa? Untuk minta pengampunan agar Allah mengampuni kepadanya. Dengan asbab apa? Dengan karena amal bakti kepada orang tuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Khutbah kedua ini khatib kembali mengingatkan jamaah semuanya, terus kita meningkatkan kualitas iman, ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ini Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan penghujung khutbah mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al awladana awladan salihin hafizin lil Qur'ani was sunnah. فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم إنك وهبت لنا أولادنا اللهم إنك وهبت لنا أولادنا وأنت خير الوارثين فاجعلهم ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نستودعك أولادنا في كل مكان غابت عنهم عيوننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.